Kita akan belajar dari Mazmur 90, karena ini yang menjadi obrolan saya dengan anak-anak rohani saya. Jadi satu kali mereka ngupas ayat ini dan diskusi dengan saya, khususnya ayat yang ke-10 yang terkenal itu. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, satu kali satu anak rohani kami waktu nongkrong bersama-sama dia bilang, saya merenungkan ayat yang terkenal ini Pak Pram, ini Mazmurnya Musa. Hari itu Musa berkata hidup kita 70 tahun di muka bumi ini. Kalau kuat 80. Ini Mazmurnya Musa saudara. Hari itu. Sekarang kena polusi, kena MSG, kayaknya di bawah ini deh saudara. Iya. Kena udara enggak bersih saudaraku ya, makanan yang kadang-kadang yang kita makan enggak sehat saudara ya. Akhirnya mungkin jarang yang sampai 70-80 saudara. Beberapa 50 sekian udah masuk koran ya, awarahum saudara ya. Tapi yang menjadi diskusi anak rohani saya adalah begini. Kopram, Tuhan itu kok enggak asik ya. Kenapa saya katakan kok kamu sampai mikir begitu? Lah usia kita itu udah didiskon begitu dahsyat dibanding dengan manusia awal diciptakan. Adam dan generasinya rata-rata 900 tahun usianya, hampir 1000 tahun. Zamannya Musa itu diskon usia, wah big sale tuh 90% saudara. Wah. Dari hampir 1000 tahun jadi cuma 70-80 tahun. Kalau kuat apalagi sekarang. Kadang gak nyampe 70 udah pada berangkat. Yang gak asik buat saya, sudah umur kita dipersingkat. Seperti bahasa saya di ibadah pertama tadi kayak uap. Sebentar kelihatan, sebentar hilang. Lah kok isinya penderitaan dan hal-hal yang gak enak katanya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Aduh Kopram, kalau saya boleh ngomong sama Tuhan, saya sampai umur 30-40 tahun meninggal gak apa-apa. Tapi gak usah pakai menderita dan susah-susah saudara. Iya. Ini bikin hidup bete-bete apa sih basi-lo saudara. Ngapain sampai umur sepanjang itu 70-80 tahun isinya cuma kesukaran dan penderitaan. Nggak asik banget saya membaca ayat ini. Wow. Saya pikir ada angle yang berbeda yang anak rohani saya baca dari ayat ini. Dan saya bilang nanti saya pulang dari diskusi dengan kamu, saya coba belajar lagi Mazmur 90. Dan waktu saya pulang, saya kembali baca. Tuhan ngasih pelajaran yang keren dalam hati saya. Ternyata usia yang 70-80 tahun yang isinya kebanggaan dan kesukaran. Itu dimulai dari ayat 9-nya kalau Anda baca. Yuk kita lihat yuk. Sekarang kita baca mulai ayat yang ke-9. Dari ayat yang ke-9 ya. Inilah perjalanan orang hidup di muka bumi ini yang dilalui di dalam kemarahannya Tuhan. Coba dilihat. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi ternyata sebelum ayat 10 ini diceritakan ada orang yang menjalani hidupnya di dalam murka Tuhan. Di dalam amarahnya Tuhan, gemasnya Tuhan. Pantas 70-80 tahunnya di atas muka bumi ini gak asik banget. Dia jalani dengan terseok-seok, dia jalani dengan kesakitan. Karena rupanya konteksnya ini orang berjalan dalam amarah dan kegemasan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa sampai dijalani seperti itu? Kesimpulannya satu, dia rupanya jalani hidupnya di luar kebenaran Tuhan. Sampai ayat 12 terjadi. Di mana dia datang, dia hitung hari-harinya, dia bikin evaluasi semua perjalanannya. Sampai akhirnya dapat hati yang bijaksana, setelah itu berubah total. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kan kebanyakan kita berhentinya ayat 12 nih saudaraku ya. Coba ayat 13 itu setelah ayat 12 terjadi. Setelah mulai jadi orang yang punya wisdom. Orang yang ngerti apa salahnya, apa yang perlu diperubah dan diperbaiki.
lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-13. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan apa? Kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita. Kapan? Semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu ini perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak kami atau generasi berikutnya. Dan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara lihat titik baliknya di ayat 12. Begitu dapat wisdom dari sorga, berubah total saudara. Berubah total, bangun pagi kenyang dengan kasih karunia. Alias semangat jalani hari itu. Siapa yang kalau pagi bangun, coba rasakan what you feeling. Apa perasaanmu gimana begitu bangun pagi. Ada orang begitu bangun pagi, yang muncul di hati dan pikirannya, sekolah lagi, kuliah lagi. Nyatet lagi, ujian lagi, saudara ya. Ibu-ibu begitu melek matanya pagi, ke pasar lagi, belanja lagi, masa apalagi, saudara ya. Nganter sekolah lagi, saudara. Bapak-bapak jangan-jangan sama itu bangun pagi, aduh jaga toko lagi, ngantor lagi, saudara ya. Itu bangun pagi BT-BTA itu, saudaraku. Nggak asik banget itu. Yang pendeta gimana Pak? Sama. Begitu bangun pagi, besuk siapa lagi, khotbah apa lagi, saudara. Ya. Bangun pagi aja udah gak asik. Pantes sebagian orang susah tidur awal. Karena gak kepingin pagi segera menjemput. Beberapa orang yang susah tidur awal, baru tidur dini hari, itu sebagian diperiksa. Lagi ketakutan besok datang menjemput. Lebih parah ini kayaknya besok kalau datang lebih awal, saudaraku. Kalau bisa dia melek terus lebih lama, saudaraku. Ternyata besok makin runyam dia karena semalaman tidak tidur, saudara. Yuk hari ini kita belajar ngalami breakthrough. Breakthrough yang Tuhan berikan ternyata ketika Anda dan saya lagi menjalani hari-hari yang tidak mudah adalah terima hikmatnya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata ini yang bikin titik balik itu terjadi. Dari hari-hari yang terseok-seok kita lewati. Dari hari-hari yang tidak mudah kita lewati. Yang bikin kita males. Bahkan beberapa kalau tidak tahan pengen cepat selesai sebelum waktunya alias bunuh diri. Saudaraku. Berubah menjadi orang-orang yang begitu bangun. Kenyang dengan kasih karunia Allah. Sampai siap menghadapi dan menjalani hari itu. Dan doanya, Tuhan mau buat karya apa lagi hari ini dengan saya? Mau tunjukin semarak kemuliaan yang model apa lagi dalam hidupku? Aku siap menyambutnya. Keren. Coba colek kiri kanan, kamu yang mana? Sebelum ayat 12 atau setelah ayat 12? Saudara, ya, dari Mazmur 90 ini. Loh ini rangkaian ayat yang suka diputus ayat 12 tok terakhir dibaca. Padahal ayat sesudahnya itu titik balik yang luar biasa. Dan bagaimana ngalamin itu? Ini yang saya belajar kemarin. Ternyata penting sekali ngalami dan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu di atas yang namanya pengetahuan dan kepintaran. Karena hikmat itu enggak ada sekolahnya. Tapi hikmat itu kalau datang dahsyat banget. Ada sebuah cerita yang saya ngakak waktu membacanya. Jadi ada orang naik mobil, tapi sayangnya kurang suka ngerawat mobil. Cuma make aja, saudara. Satu kali dia pakai mobilnya yang enggak sering dirawatnya dengan kondisi ban, 4 ban, salah satu bannya itu murnya bautnya kendor semua. Di ban itu ada 4 baut, rupanya kendor. Sampai satu kali baut pertama copot di mana, baut kedua lepas di mana, baut ketiga hilang di mana waktu dipakai. Dan akhirnya 4 baut di ban salah satu ban mobilnya hilang semua. Terakhir bannya yang keluar dari mobilnya, saudara. Wih, sempat oleng. Puji Tuhan mungkin nggak sampai ada kecelakaan yang parah. Dia akhirnya berhasil menghentikan.
Karena salah satu bannya copot saudaraku. Dan dia lihat ban yang lepas itu ngelinding masuk halaman rumah sakit jiwa. Di mana orang-orang dengan gangguan jiwa lagi dirawat di sana. Setelah dia berhasil menghentikan, dia ambil bannya di halaman rumah sakit jiwa di mana bannya nyelonong di sana. Waktu dia ambil, orang-orang gila yang lagi main di halaman itu pada ngerubutin dia. Rada was-was, wah gue mau diapain ya. Ternyata orang-orang ODGJ ini nggak ngapa-ngapain, dia cuma nonton. Dia ambil bannya, dia kiring ke mobil di mana berhasil dia hentikan. Dan orang-orang gila yang ada di halaman ngikutin dia ternyata saudara. Ya, lebih nggak asik lagi tuh was-was noleh kiri noleh kanan, ada apa ini. Sampai nyampe mobilnya. Nggak mikir panjang. Langsung ngambil dongkrak. Langsung dongkrak mobilnya. Dan setelah berhasil diangkat, dia langsung pasang bannya yang copot ini. Nah setelah ban terpasang, baru dia sadar. Nggak ada bautnya, percuma saudaraku ya. Lampat bautnya copot di mana aja nggak tahu saudaraku ya. Loh, makanya dia langsung noleh sama orang-orang gila yang ngelilingin dia. Mas, Mbak, tahu bengkel terdekat mana? Tahu tempat jualan baut-baut mobil mana? Orang gila ditanya apa, jawab apa? Kami ndak doyan baut pak. Oh sama saudara, ya. Kami ndak tanya kamu makan baut atau tidak, bukan. Toko atau bengkel terdekat mana? Saya mau beli baut untuk ban saya yang lepasnya ndak tahu di mana ini 4 bautnya. Waduh, orang gila ditanya apa, jawab apa? Dia akhirnya ndak jadi jengkel, karena kalau dia jengkel jadi ikut gila saudara, ya. Dia mulai mikir gimana ya? Satu orang gila. Dia lihat ngitarin mobilnya 2 kali. Lalu orang gila itu datang sama dia. Pak, nyari baut ya pak. Wah tambah gemes ya saudara. Ya. Tambah jengkel dia. Ya iya udah ketanya tadi. Ini gak ada bautnya, gak tahu lepas di mana. Saya mau beli baut. Kamu tahu gak bengkel terdekat mana? Atau toko baut terdekat mana? Saya mau beli. Dia gak jawab pertanyaan dan statementnya. Orang gila yang mengitari mobilnya 2 kali ini berkata, tapi untung 3 ban yang lain bautnya tetap ada. Iya, saya tambah jengkel. Yang masalah cuma yang ini katanya. Gini pak, saya lihat tiap ban 4 baut. Terus mbok dicopot pak per ban 1 baut, 1 baut, 1 baut. Pasang di ban yang gak ada bautnya sama sekali. Nggak enak sih, 1 ban cuma 3 baut. Tapi lumayan daripada yang ini nggak ada. Anda bisa pakai sampai ketemu bengkel terdekat. Dia kayak dapat pewahyuan saudara. Ya. Karena yang tadi nggak kepikir itu saudara. Ya. Iya, aku nggak mikir ada 3 ban yang masing-masing punya 4 baut. Kalau gua copot satu-satu dipasang di sini, lumayan nggak enak, tapi lumayan daripada nggak sama sekali. Makanya dengan spontan dia berkata, Mas terima kasih mas, gila-gila pinter juga lu katanya saudara. Orang gilanya bilang, lumayan saya tahu pak, gila tapi pinter, Anda waras tapi goblok. Kata saudara, ya. Colek-colek di gereja ini dilarang goblok, saudara, ya. Colek saudara. Halo. Waduh, sadar enggak? Kita butuh hikmat Tuhan. Itu yang bikin hari-hari yang tragis menjadi hari-hari yang penuh dengan ceritanya Tuhan. Itu yang membuat tahun-tahun yang gak asik menjadi tahun-tahun yang kita akan lalui, bahkan jadi warisan yang luar biasa. Hikmat Tuhan ini jawabannya ternyata the wise heart. Sampai ketika aku menghitung hariku dan Tuhan berikan aku makin menjadi orang yang bijaksana. Wah, itu ternyata yang membuat perjalanan kita enggak seperti ayat 9, 10 dan 11. Tapi kayak ayat 13 sampai 17. Bangun pagi semangat. Jalani hari yang baru semangat. Walaupun tahu bakal ada tantangan baru. Karena dia percaya ada splendor of God. Semarak kemuliaan Tuhan yang bahkan menyertai hari-hariku. Tapi sayangnya hikmat Tuhan ini tidak ada sekolahnya saudara. Tidak ada buku panduannya. Beda dengan mau lulus S1, S2, S3, masih ada bukunya, masih ada sekolahnya, universitasnya, dan akhirnya menobatkan kita dengan gelar-gelar yang ada. Tapi bicara wisdom, tidak ada sekolahnya, tidak ada bukunya. Gimana dong? Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 5 dan 6,
Yuk kita baca yuk. Yakobus pasalnya yang pertama. Coba baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang bagaimana? Loh, baca dulu. Tetapi apabila di antara kamu ada yang bagaimana? Katakan kiri kanan, kayaknya kita ini kurang hikmat, saudara ya. Walaupun kadang-kadang S-nya sampai 3, sampai 4, sampai S teler, saudara ya. Tapi model kita ternyata ngadapin sesuatu suka putus asa karena tidak ketemu jawabannya. Alkitab berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia bagaimana? Memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini ayat ngajar kita. Kamu butuh hikmat, nak. Berapa kali yang terjadi dalam hidupmu berat banget. Dan kamu butuh hikmat. Nah, ada ayat yang kemarin kalau kita baca ayat itu, kenal ayat itu. Tapi aplikasinya kita suka salah. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang datang adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dijamin sama Tuhan yang setia itu tidak pernah melampaui kekuatanmu. Betul ya, ayatnya begitu ya. Tapi serius, kalau Anda dan saya sedang ngalamin masalah, doanya Anda dan saya kepada Tuhan apa? Minta dikuatkan, saudara. Sampai Tuhan bilang, lu kenal 1 Korintus 10:13? Kenal Tuhan, hafal di luar kepala. Sampai kurang menghayati karena di luar kepala, saudara. Iya, hafalnya, saudara. Aku udah tulis di ayat itu, aku yang setia tidak pernah mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi semua yang terjadi, percayalah, you can do all things. Kamu akan bisa menghadapinya semua. Karena dijamin tidak pernah melampaui kekuatanmu, nak. Kalau doa di masa-masa yang gak enak, yang melelahkan, jangan minta tambahan kekuatan. Karena kamu seperti tidak percaya yang aku tulis, gak pernah melampaui kekuatanmu. Yang kamu harus doakan adalah poin keduanya ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, way out, solusi. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bicara minta Tuhan buka mata kita lihat way out-nya surga itu, saudaraku. Lihat solusinya dari Tuhan buat setiap masalah yang bikin kita jadi terseok-seok itu. Minta hikmatnya Tuhan untuk melihat jalan keluar. Jangan malah minta tambahan kekuatan. Melanggar ayat yang awalnya. Dijamin tidak pernah melampaui kekuatanmu. Nah, disitulah Yakobus 1 ayat 5 ini berfirman. Minta, nak. Bahkan mintalah hikmatku dengan iman. Aku pasti akan beri. Terbukti Salomo lakukan itu. 1 Raja-Raja 3. Begitu dia jadi raja menggantikan Daud. Dia bikin persembahan di Gibeon. 1000 ekor lembu gemukan. Idul Adha, saudara. Ya, 1000 ekor lembu gemukan dipersembahkan. Dan malam itu Tuhan datang, Salomo. Minta apa, nak? Ngomong, nak. Apapun yang lu minta, gua kasih, kata Tuhan. Dan Tuhan dibuat kaget dengan permintaan Salomo. Serius Tuhan, minta apa aja Tuhan kasih? Iya, kalau gitu, please give me your wisdom. Tuhan kaget dengar Salomo minta itu. Nggak minta yang lain, nak. Enggak Tuhan, aku ini yesterday afternoon boy. Terjemahannya, anak kemarin sore, saudara. Iya. Sudah harus jadi raja menggantikan Daud yang 40 tahun ini bawa Israel ke puncak kejayaan yang dahsyat. Aku anak baru kemarin sore, yesterday afternoon boy, saudara. Iya, yesterday afternoon boy, saudara. Aduh, Tuhan gak kuat, gak bisa ngangkat dan bertanggung jawab dengan bangsa yang sebesar ini without your wisdom. Makanya kalau Tuhan nantang saya minta apa? Kasih hikmatmu Tuhan. Enough for me. Wah, Tuhan kaget. Itu sebabnya yang tidak diminta pun ditambahkan Tuhan. Karena kamu nggak minta kekayaan. Kamu nggak minta musuhmu, nyawa musuhmu. Tapi minta hikmat. Aku beri, nak. Bahkan sebelum kamu dan sesudah kamu. Nggak ada orang yang hebatnya kayak kamu dalam soal intellectualmu, wisdommu. Nah, dahsyat banget. Bahkan yang lain aku tambahkan. Dan setelah itu Tuhan nyatakan
permintaan Salomo dijawab. Ada 2 ibu rebutan bayi. Coba saudara. Dua-dua ngaku ibunya. Wah, hari itu belum ada tes DNA saudara. Iya. Ini gimana memastikan ibu yang mana? Mirip ini 2 ibu ini sama anak yang diperebutkan ini. Gimana caranya? Tahu-tahu hikmat Tuhan turun loh. Hikmat Tuhan turun. Tuhan berkata, Tuhan pimpin ini Salomo, ambil pedang ajudanku. Buat apa Tuhan? Udah belah bayi ini jadi 2. Mungkin pusar ke atas atau pusar ke bawah. Suruh milih 2 ibu ini mau milih yang mana. Ajudannya bilang, Tuhan ini bayi bukan bandeng saudaraku ya. Minta bagian kepala atau perut saudaraku ya. Ini bayi Tuhan bukan bandeng saudaraku. Udah lakukan. Kalau enggak mau pusar ke atas, pusar ke bawah. Dibagi separuh dari kepala ke bawah. Sikat vertikal saudaraku ya. Yang satu dapat sisi kiri, yang satu dapat sisi kanan. Biar adil. Dengar keputusan raja. Ibu yang asli bilang, Tuhan jangan. Udah kasih aja anak ini sama ibu ini. Tapi please don't kill my baby. Jangan bunuh bayi saya. Si ibu yang satunya, udah bener gitu adil. Separuh buat kamu, separuh buat saya saudaraku ya. Udah bener ini, udah adil ini yang diputuskan raja. Tapi gara-gara itu Salomo akhirnya tahu. Ini ibu yang ngaku-ngaku palsu ini saudaraku ya. Ini yang beneran. Wah, Anda dan saya butuh hikmat hari-hari ini. Soal apapun yang sedang kita alami. S2-mu mentok, tidak bisa ketemukan solusinya. S3 kita kadang-kadang tidak bisa menemukan solusinya. Ini waktunya kita minta kepada sang sumber hikmat itu. Dan Alkitab saya suka baca, dia akan memberikan dan tidak pernah melepaskan, menghemat, dilepaskan dengan luar biasa. Sampai Anda dan saya tahu berbuat apa di Sikon itu. Satu lagi, Amsal 9 ayat yang ke-10 menulis. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Wow, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bukan lulus S3 ternyata. Itu permulaan pengetahuan, saudara ya. Dapat gelar-gelar yang mentereng. Tapi hikmat itu dibangun dengan fear of God. Tidak pengen lukakan hati Tuhan. Satu kali ada anak sekolah minggu datang dan berkata, Om Pram pernah baca cerita ada perempuan yang berzina ditangkap dan diajukan ke Yesus untuk dihukum. Iya, terkenal tuh cerita. Akhirnya Tuhan Yesus ditanya, disuruh menghakimi perempuan itu dengan hukum Musa atau hukum kasihnya. Tapi yang mengganggu saya waktu baca Om Pram, Tuhan Yesus gak langsung jawab tapi duduk lalu melukis di tanah. Ngapain Om? Kan Tuhan Yesus tukang kayu bukan pelukis katanya gitu. Ngapain dia ngelukis di tanah? Saya bilang, karena Tuhan belum ketemu jawabannya saudara ya. Itu pertanyaan yang tidak mudah buat dia. Karena hari itu hukum Musa mengajar kalau kedapatan berzina dilempar batu sampai mati. Tapi dia ngajar selama ini hukum kasih yang penuh pengampunan. Memberi kesempatan kedua. Wah dia bingung. Dia duduk ngelukis tanah. Untung ini anak sekolah minggu tidak nanya saya. Apa yang dia lukis ya Om? Waduh malah tidak tahu saya saudaraku ya. Kalau saya jadi Yesus yang tak lukis gunung, sawah dan ada matahari di sana saudara. Kalau Yesus tidak tahu saya dia ngelukis apa saudara. Tapi yang saya belajar dari cerita itu. Dia belum tahu jawabannya apa. Dan dia kayak disudutkan. Makin panas situasinya. Dan hebatnya. Tahu-tahu the wisdom of God datang. Hikmat Tuhan hadir loh saudaraku. Dan begitu hikmat Tuhan hadir dia berdiri. Siapa di antara kalian yang belum pernah berdosa. Silakan lempari perempuan ini dengan batu lebih dulu. Lalu dia ngelukis lagi. Tidak tahu yang sama atau yang baru lagi saudaraku ya. Sudah tidak usah diperpanjang itu cerita lukisannya itu saudaraku. Ya dia nulis di tanah itu ya. Tapi yang pasti sejak dia sampaikan itu. Jadi sepi. Jadi pulang semua tinggal dia dan perempuan berzina itu. Sampai dia tanya, loh kok sepi, kok pulang semua? Mungkin Yesus juga kaget, loh muridku ya pulang toh, ikut pulang muridnya saudaraku ya. Dan perempuan ini bilang, iya Pak. Karena mereka langganan saya kemarin juga. Pulang semua, aku pun tidak menghukum kau, pulanglah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Begitu hikmat Tuhan turun, heran. Solusi terjadi. Jawaban terjadi. Kasih tahu kiri kananmu, kita butuh ini saudaraku ya.
Apalagi yang lagi capek, bingung, ini mesti buat apa ini ke depan. Dua hal ini, minta hikmat. Yang kedua, terus hiduplah fear of God. Punya value, pengen berkenan sama Tuhan. Nggak pengen nyakitin hatinya. Satu kali, ini kira-kira setahun, 2 tahun saya melayani di BSD. 2001 saya datang, mungkin kejadian 2003. Istri saya tahu turunkan koper. Masukin baju-baju. Merasa ndak ngajak pergi, nanya, mau kemana sayang? Kan kita ndak rencana pergi. Kok nurunin baju-baju, masukin koper? Mau kemana? Udah ndak cukup kah bajunya? Masih kok, masih cukup. Terus kenapa kamu koperin? Kamu ndak perlu tahu. Kalimatnya udah ndak enak, ngandung sianida ini saudara ya. Kok gitu? Ada apa? Selamat melayani jemaat. Silakan. Aku tak pergi sama anak-anak. Loh, ada apa ini? Kok sampai kamu jadi marah begini? Ada apa? Cerita dong. Wah, betul-betul ini wanita adalah makhluk halus, saudara. Ya, susah untuk dipahami, saudaraku. Makanya saya bilang, please, kalau kamu ndak cerita, jangan-jangan bener loh, aku ndak ngerti apa penyebabnya. Wih, makin marah dia dengar itu. Dasar ndak sensitif, katanya saudaraku. Ya, masa ndak ngerti? Nggak ngerti, serius. Sampai dini hari kami pemberesan. Di 2 tahun awal pelayanan saya di BSD. Dan istriku cuma berkata, selamat melayani jemaat. Kamu enjoy banget melayani jemaat. Tapi untuk aku dan anak-anak, aku rasa kamu ndak care sama sekali. Wah, waktu saya dihakimin seperti itu, langsung keluar pembenaran saya. Salah kayaknya, aku care juga kok dengan kamu. Saya care juga dengan kamu. Kamu nak telepon dengan jemaat konseling berjam-jam kamu layani. Kenapa kalau aku yang telepon belum 5 menit kamu udah berkata nanti aja di rumah ya ngomongnya ya. Aku tak pelayanan dulu ya. Aku tak melakukan ini dulu ya. Nyampe rumah pun belum tentu kamu mau tanya aku mau cerita apa tadi. Waktu saya dengar penjelasannya saya bilang ampuni saya. Sorry ya. Aku ndak sadar kalau itu aku buat. Tapi please, kamu mau tahu hatiku, aku care dengan kamu dan anak-anak. Tapi buktinya, saya yang jawab salah lagi. Mungkin background sekolahku bikin aku berbuat itu. Tambah marah dia. Apa hubungannya dengan background sekolahmu lulusan UK Petra, ya saudara? Ya, apa hubungannya? Aku kan kemarin masuk ekonomi manajemen sayang. Terus, kalau kamu yang telepon dengan jemaat yang telepon beda. Kalau jemaat yang telepon ngomong sampai ndower, yang bayar pulsanya jemaat. Tapi kalau kamu yang telepon dan ngomong lama, yang bayar pulsanya aku saudara. Ya, sorry banget. Oh, dia dapat tambahan input. Itu input tidak pernah dia dengar saudara. Ya. Tapi dia masih tidak mau ngalah. Dia berkata dulu waktu pacaran, kamu tahu yang telepon. Wah, aku mau ngantuk, mau tidur, kamu tidak boleh. Masih ngomong lebih lama. Padahal kamu yang telepon, kamu yang bayar. Salah. Waktu pacaran aku telepon lama, yang bayar teleponnya papaku, saudara. Ya, bukan aku, saudara. Wah, tambah marah istri saya, saudara. Dia melanjutkan ringkes-ringkes bajunya, saudara. Ya. Sampai kalimat ini saya munculkan dan saya merasa ini hikmat Tuhan. Sayang, kalau kamu tidak nyaman dengan pelayanan di BSD dan memutuskan balik ke Surabaya, aku siap tinggalkan pelayanan ini. Aku milih dengan kamu balik Surabaya. Dan apa yang terjadi hari ini, jadi catatan penting untuk perjalanan pernikahan kita untuk tidak terulang lagi ke depan. Sorry banget. Aku mendukakanmu dengan reaksiku yang aku tidak mikir panjang soal telepon dengan jemaat dan kamu. Sorry banget. Tapi ini jadi catatan penting dalam hidup saya. Enggak usah kamu ikut. Oh, jemaat juga enjoy kamu layani kok. Katanya gitu. Udah layani jemaat terus. Saya aja yang enggak siap katanya gitu. No. Kalau kamu putuskan pulang, saya siap tinggalkan jemaat dan pelayanan yang ada. Kenapa? Karena kamu dan pernikahan kita lebih penting dari reputasi pelayanan yang sedang aku bangun hari ini. Kita dan anak-anak kita jauh lebih important dari semua yang kita kerjakan atas nama pelayanan buat Tuhan. Alkitab ngajar kita mesti benar dulu dalam pelayanan dan keluarga. Baru oke keluar. Dan itulah yang membuat kami pemulihan dini hari itu. The wisdom begitu turun, solusi terjadi, saudaraku.
Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk.